Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Film KKN di Desa Penari akhirnya hadir setelah tertunda selama lebih dari 2 tahun. Awalnya film horor ini dijadwalkan rilis pada tanggal 19 Maret 2020 lalu. Ceritanya sendiri diadaptasi dari kisah viral karya Simple Man. Film ini menceritakan sekelompok mahasiswa yaitu Ayu, Nur, Bima, Anton, Widya, dan Wahyu harus melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Perjalanan yang awalnya berjalan biasa saja ternyata berubah menjadi pengalaman yang menyeramkan dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi mereka. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas review filmnya secara singkat. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Sebelum memasuki desa, Nur melihat seorang kakek misterius. Kakek tersebut seolah memberi isyarat agar mereka tidak memasuki desa tersebut. Desa yang sangat terpencil ini membuat mobil tidak bisa masuk sehingga mereka memasuki desa itu dengan menaiki sepeda motor. Setelah mereka sampai, Ilham memperkenalkan Nur dan Ayu ke kepala desa yang bernama Pak Prabu. Awalnya Pak Prabu melarang mereka karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan KKN di sana. Atas bantuan Mas Ilham, Ayu dan Nur akhirnya diperbolehkan untuk melakukan KKN di desa tersebut. Beberapa minggu kemudian, Nur dan Ayu bersama teman-temannya kembali ke desa itu untuk melakukan KKN. Seperti sebelumnya, mereka memasuki desa dengan menaiki sepeda motor. Saat mereka di perjalanan, Widya mendengar suara gamelan. Tidak hanya itu, Widya juga melihat sosok seorang penari yang tengah berdiri di atas pohon yang tumbang. Setelah sampai, mereka disambut oleh Pak Prabu. Widya bertanya dengan apa yang dia dengar soal suara gamelan, karena Widya pikir sedang ada yang hajatan. Ternyata teman-teman yang lain tidak mendengar dan hanya Widya yang mendengarnya. Pak Prabu kemudian meminta Widya untuk tidak memikirkan hal tersebut. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Setelah itu Pak Prabu mengantar Ayu, Nur dan Widya ke tempat Bu Sundari untuk menginap sementara waktu. Sedangkan Bima, Anton dan Wahyu akan tinggal di Posyandu sampai posko yang lebih besar siap untuk ditempati. Besoknya mereka berkeliling bersama Pak Prabu. Pak Prabu menunjukkan kepada mereka beberapa tempat, termasuk sebuah pemakaman penduduk desa dengan beberapa batu nisan yang dibungkus dengan kain hitam. Pak Prabu mengatakan bahwa kain hitam itu hanya penanda bahwa kuburannya belum berusia 10 tahun. Tiba-tiba saja Nur lemas dan hampir pingsan. Kemudian Bima membawa Nur kembali ke rumah, sementara yang lain melanjutkan tugasnya. Setelah itu, Widya melihat sebuah gapura. Pak Prabu mengingatkan agar mereka jangan sekali-kali melewati gapura perbatasan hutan, apalagi masuk ke area yang dinamakan tapak tilas. Hari demi hari, Nur dan Widya mengalami hal-hal gaib. Ketika sedang mandi, mereka mendengar suara gamelan dan Nur melihat penampakan sosok tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Sedangkan Widya melihat seorang wanita penari yang belakangan diketahui bernama Badarawuhi. Saat Nur menceritakannya pada Pak Prabu dan Mbah Buyut, terungkap bahwa sebenarnya ada desa gaib yang tinggal berdampingan dengan desa tempat mereka melakukan pengabdian masyarakat. Mbah Buyut mengatakan bahwa apa yang Nur lihat itu adalah makhluk yang menguasai tempat itu. Dia satu dari ratusan penghuni desa, sebuah desa yang semua orang tidak bisa melihatnya. Mbah Buyut ini adalah sesepuh di desa itu. Setelah diterawang oleh Mbah Buyut, Widya dan Nur ternyata memiliki darah hangat, di mana darah hangat itu adalah darah yang gampang disukai oleh bangsa jin. Hal itu bisa dilihat saat mereka merasakan kopi hitam pekat dari Mbah Buyut terasa sangat manis. Sementara jika orang lain yang meminum kopi tersebut terasa sangat pahit. Maka dari itu Widya dan Nur menjadi target Badarawuhi. Namun Nur ternyata memiliki sosok pendamping, seorang wanita tua berbadan bongkok bernama Mbah Dok. Selama ini Mbah Doklah yang melindungi Nur dari ancaman bangsa jin. Oleh karena itu, Widyalah satu-satunya orang yang menjadi target Badarawuhi. Selama mereka di desa itu, sikap Bima terlihat berubah. Ia sering menghilang tanpa pamit. Ia juga tidak pernah lagi beribadah.
Ternyata secara diam-diam Bima telah menyukai Widya. Bima juga telah melakukan santet agar Widya jatuh hati kepadanya. Udah gak pernah sholat lagi toh. Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Saat Bima bermimpi, dia melihat Widya dengan tubuh terlilit ular. Pada saat itu Badara Wuhi muncul dan berjanji akan menolong Widya. Namun dengan syarat Bima harus mengambil gelang kawat turi dan memberikan gelang itu kepada Widya, serta memenuhi semua permintaan Badara Wuhi. Pada suatu ketika Bima nekat masuk ke tapak tilas untuk mengambil gelang kawat turi. Dia meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan gelang tersebut kepada Widya. Nur mendengar pembicaraan Bima yang mempertanyakan kepada Ayu soal menghilangkan gelang itu yang seharusnya ia berikan kepada Widya. Belakangan Nur justru mempergoki Bima dan Ayu telah berhubungan intim di sebuah pemandian yang ada di area tapak tilas. Di saat bersamaan, sepeda motor yang digunakan Wahyu dan Widya yang baru saja membeli perbekalan di kota mogok di tengah hutan. Mereka lalu ditolong oleh warga lokal yang mengaku berasal dari desa sebelah. Sembari menunggu motor diperbaiki, keduanya diajak untuk ikut serta dalam hajatan mereka. Widya mendadak panik begitu melihat sosok penari Badara Wuhi di sana. Lantas ia buru-buru mengajak Wahyu pulang. Sebelum itu Wahyu sempat membungkus beberapa makanan yang dihidangkan. Beberapa saat kemudian keduanya tiba di rumah dan bergabung dengan teman-temannya. Mendengar cerita Wahyu soal desa sebelah, yang lain menjadi bingung karena Pak Prabu sudah pernah memberitahu bahwa tidak ada desa lain di tengah hutan. Wahyu mencoba membuktikan dengan menunjukkan bungkusan makanan yang ia bawa. Semuanya terkejut begitu tahu isinya adalah kepala monyet yang masih berlumuran darah. Pada suatu malam, Badara Wuhi merasuki Widya dan menemui Nur. Ia mengingatkan Nur agar jangan ikut campur dengan urusannya. Badara Wuhi tidak akan mengganggu Nur karena dia menghormati sosok yang menjaga Nur. Tapi jika Nur ikut campur, Badara Wuhi tidak segan-segan untuk menyelakainya. Kepada Nur, Bima pun mengaku khilaf. Dia menceritakan dengan apa yang sudah dia lakukan. Nur langsung sadar bahwa Bima sudah membuat perjanjian dengan jin. Gantian Mbah Dok yang merasuki tubuh Nur. Ia memberitahu Widya bahwa akan ada 2 orang teman mereka yang celaka dan tidak bisa meninggalkan desa itu dengan selamat. Pada suatu hari Nur menemukan gelang kawat turi di tas Widya. Dia juga menemukan selendang berwarna hijau di tas Ayu. Saat Nur bertanya kepada Ayu, ternyata Ayu sebenarnya menyukai Bima, sehingga dia menyimpan gelang itu yang seharusnya dia berikan kepada Widya. Ayu rupanya juga didatangi oleh Badara Wuhi. Ayu sempat enggan memberikan gelang tersebut pada Widya, namun Ayu akhirnya menaruh gelang itu ke tas Widya setelah Badara Wuhi menemuinya dan memaksanya. Badara Wuhi berjanji akan memberikan imbalan selendang hijau. Selendang itu bukan selendang biasa, melainkan selendang yang bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Sama halnya dengan Bima, Nur pun menyatakan bahwa Ayu sudah membuat perjanjian dengan jin. Nur akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan KKN mereka di desa itu. Walau ada yang keberatan, namun pada akhirnya mereka semua setuju. Pada malam harinya, Widya mengikuti Bima yang lagi-lagi pergi ke pemandian di tapak tilas. Saat Widya mengintip, Bima ternyata tengah berhubungan intim dengan Badara Wuhi dengan dikelilingi sejumlah ular. Ketika Widya hendak kabur, Widya dihadang oleh para penghuni desa gaib yang belakangan diketahui desa gaib itu dinamakan Angkara Murka. Ia lalu dibawa dan dikurung di sana bersama dengan Ayu. Tiba-tiba Nur terbangun dan mendapati tubuh Ayu dalam kondisi kaku dengan mata dan mulutnya terbuka. Begitu mengetahui hal itu, Pak Prabu segera menyuruh salah satu warga memanggil Mbah Buyut dan memerintahkan para warga untuk mencari Widya dan juga Bima. Mbah Buyut kemudian datang. Nur menunjukkan gelang kawat turi dan selendang hijau yang ia temukan di tas Ayu dan tas Widya. Kemudian Mbah Buyut menjelaskan bahwa gelang dan selendang itu keduanya milik sang penari penguasa desa itu yang bernama Badara Wuhi. Mbah Buyut juga meyakini jiwa teman-teman Nur telah ditahan di Angkara Murka. Dia pun berharap Badara Wuhi mau melepaskannya. Mbah Buyut lantas berubah menjadi anjing hitam dan pergi untuk menyelamatkan Widya. Nasib serupa dialami oleh Bima. Tubuhnya diketemukan dalam kondisi kaku sama seperti Ayu. Setelah itu Mbah Buyut menyatakan bahwa sukma kedua teman mereka telah terjebak di Angkara Murka.
Ular-ular yang Widya lihat itu adalah anak-anak Bima dan Badara Wuhi. Sementara jiwa Ayu saat ini telah menjadi penari yang baru menggantikan Badara Wuhi. Ia dikutuk untuk terus menari tanpa henti, sejengkal demi sejengkal tanah di hutan itu. Mereka dihukum karena perbuatannya. Dengan begitu Mbah Buyut tidak dapat membantunya. Mbah Buyut mengaku telah lalai menjaga mereka berdua. Setelah itu Pak Prabu mengungkapkan bahwa batu nisan yang ditutup kain hitam itu sebenarnya adalah makam-makam korban tumbal pada saat desa itu masih terjebak dalam godaan iblis. Nur dan yang lain akhirnya meninggalkan desa itu dengan perasaan bersalah yang tidak bisa hilang sampai sekarang. Bima dikabarkan meninggal 4 hari setelah mereka meninggalkan desa, sementara Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Film ini menjadi film horor terlaris sepanjang masa dan kalian bisa menyaksikan film ini langsung di bioskop. Nah, itulah review film singkat film KKN di Desa Penari. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Toh, percaya aku sekarang. Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres.